Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin dan pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita mohon kepada Allah semoga yang kita bahas pada waktu ini akan ada manfaat bagi kita semua. Karena jadi mohon maaf Bu ya, bukan maksud kami di sini kami ini menjelek-jelekan siapapun, tidak. Tapi karena kita mengharapkan generasi kita menjadi generasi yang baik, maka pendidikan terutama ada di tangan ibu. Karena ibu, bagaimanapun seorang ibu ini akan menjadi contoh anak-anaknya itu lebih dominan. Karena itu tadi 75% diri kita adalah dihasilkan dari yang 20% ini baru dihasilkan dari tapi bapak juga berperan. Bukan harus ibu-ibunya yang baik saja, tapi bapaknya juga akan harus baik. Karena apa? Kedua orang tua ini akan menjadi satu dalam tubuh walaupun beda tensinya, beda kekuatannya. Dan mohon maaf, kenakalan orang tua ini akan berimbas terhadap anaknya, dan ditambah lagi kenakalan anak itu sendiri. Jadi mohon maaf, ini perumpamaannya begini. Orang tua pernah melakukan kenakalan, orang tua laki-laki satu, orang tua ibunya satu. Dua kenakalan dilakukan oleh orang tua, maka akan berimbas dua kenakalan pula pada ditambah kenakalan anak itu sendiri. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan lancang. Kenakalan anak sekarang dengan kenakalan ibu waktu muda ini sudah berbeda. Karena apa? Kenakalan ibu-ibu, kenakalan bapak-bapak di masa muda ditingkatkan oleh anak-anak kita pada masa ini. Pernah kalau ibu-ibu dengar qasidah, dulu kala aku remaja, nakal tak terkira, sering ibu marah hingga meneteskan air mata. Kini aku telah dewasa, memiliki putra, nakal tak terkira, melebihi nakalku kala remaja. Pernah dengar lagu itu, Bu? Itu adalah ungkapan sebuah hadis. Jadi mohon maaf, hati-hati benar. Dan yang lebih harus diutamakan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh anak. Karena perkara haram diberikan kepada anak memang tidak menjadikan anak itu bodoh, Bu. Tidak. Perkara haram itu tidak menjadikan anak itu bodoh, tapi perkara haram itu akan menjadikan hati anak itu gelap. Dibilangin A, jawabnya ABC. Dibilangin ABC sampai AZ, selesai semua. Karena apa? Anak yang sering diberi makanan-makanan haram. Nah, ini juga peran seorang ibu. Makanya sangat berhati-hati. Karena peran seorang wanita di negara kita ini adalah negara yang mayoritas Islam, ini akan membawa dampak yang signifikan. Entah itu kebobrokan negara atau kebaikan negara, itu tergantung pada ibu-ibu atau tergantung pada wanitanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dua penanya saja karena kondisi waktu. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sunting Mas dari Masjid Taklim Al-Amin, Labuhan Ratu Raya.
RT 13 Labuhan Ratu Raya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana peran seorang ibu dalam rumah tangga yang disyariatkan agama? Hanya itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari dari Majelis Taklim Al-Amin RT 013 Kelurahan Labuhan Ratu Raya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya emansipasi wanita Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih peran seorang ibu dalam rumah tangga yang disyariatkan oleh agama? Ibu-ibu yang saya hormati, seorang ibu atau seorang istri, ibu itu kan berarti ada apa? Kalau sudah punya kalau belum sudah punya anak pasti punya suami. Nah, istri seorang suami ini yang pertama perannya adalah taat pada suami. Yang kedua menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga mendidik putra putri. Menjaga taat dan tunduk kepada seorang laki-laki dalam artian seorang perempuan ini ketika diperintahkan oleh seorang laki-laki ini tidak boleh menolak ketika mampu. Apalagi mohon maaf ini Bu, karena ini hukum saya katakan. Nanti malam Bu, kalau bapaknya minta wajib diberi Bu. Enggak boleh enggak. Mau minta 5 kali harus 5 kali Bu. Alah, kadang-kadang setengah main teler Pak Ustadz umpamanya. Harus diberi. Karena apa? Konsekuensinya kalau seorang istri diminta oleh suami untuk berhubungan suami istri, kok istri nggak mau, sehari besok mulai dari waktu istri nolak sampai besok terbenamnya matahari, malaikat melaknat. Yang pertama. Yang kedua, seorang istri sudah tidak wajib lagi dinafkahi oleh seorang suami. Tapi peran taatnya wajib. Walaupun suami sudah nggak wajib menafkahi karena semalam diminta nggak mau. Karena seorang perempuan, seorang istri itu sesungguhnya kewajibannya adalah satu, melayani suami, kedua hanya di kasur dan sumur, mandi, terus make up yang cantik, siap pelayanannya. Hanya itu kewajibannya. Semua selain itu kewajiban rumah tangga adalah kewajiban seorang laki-laki. Tapi seorang istri yang bijaksana pasti akan membantu suaminya. Dalam pertama adalah urusan rumah tangga. Karena juga istri terbebani menjaga kehormatan keluarga. Jadi kalau istri membantu suami bekerja mencari uang, itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang ini banyak yang salah kaprah. Mendahulukan pencarian materi, kehormatan keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ini banyak yang teledor. Padahal itu wajib. Nah, terus kemudian setelah mendidik anak, yaitu tadi seperti yang saya terangkan di awal, peran pendidikan seorang ibu begitu penting terhadap anak-anaknya. Karena kasih sayang yang pertama dari yang diterima oleh anak itu dari ibu, sehingga anak itu akan condong terhadap ibu. Pernahkah Bu mendengar ada pembunuhan, anak membunuh orang tuanya gara-gara bapaknya sering nempeleng ibunya, anaknya nggak terima, dibunuh bapaknya sama. Pernah dengar? Terus peran ibu dalam rumah tangga yang selanjutnya adalah
tadi apa? Menjaga melayani seorang suami, menjaga kehormatan dan mendidik anak, itu yang terpenting. Jadi kalau ibu-ibu mau bekerja di luar, itu hukumnya sunnah, baik untuk dilakukan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Kira-kira seperti itu, Bu. Terus yang kedua tadi masalah emansipasi wanita ya, Bu. Hukum emansipasi wanita itu bisa dipandang halal dari segi mana dan bisa dipandang halal dari segi yang lain. Haram maksudnya. Bisa dipandang halal dari sisi yang lain dan juga bisa dipandang haram dari sisi yang lain. Karena apa? Sejati emansipasi wanita adalah penyamaan status. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ketika pandangannya mutlak seperti itu, maka tidak boleh. Dalam Al-Quran dijelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimanapun seorang laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tapi apa enggak boleh seorang perempuan bekerja seperti laki-laki? Boleh, selama itu tidak melanggar syariat Islam. Yang melanggar itu ketika menghilangkan kodrat kewanitaannya. Ada seorang laki-laki penjual sayur, kemudian ada juga perempuan yang menjual tidak apa-apa. Toh derajatnya sama-sama penjual sayur, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada laki-laki tukang becak, masa iya perempuan mau jadi tukang becak? Perempuan narik becak. Pas jalannya naik, kebetulan yang naik adalah seorang laki-laki yang gemuk. Rasain lo perempuan, kan kata laki-laki. Nah ini ketika, mohon maaf, ketika seorang perempuan sudah menggoes becak, apa bahasanya, ngojek lah ya, ngojek becak, narik becak, ini kan menghilangkan kodrat perempuan. Loh, perempuan kok sampai segitunya? Ini tidak boleh. Karena apa? Akan menghina derajat perempuan itu sendiri. Ketika pokoknya tidak menghilangkan kodrat perempuan, nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai itu menghilangkan atau mengeluarkan dari kodrat perempuan, hukumnya tidak, Bu. Kalau di kampung tempat saya banyak, Bu, ibu-ibu itu ke sawah, tapi nggak macul, tanem, bagian yang nanem, laki-laki yang nyangkul, sama-sama ke sawah, statusnya sama, petani, tapi berbeda kerjaannya. Laki-laki bajak, yang perempuan paling cuma tanam itu tadi. Apa bahasanya, kalau bahasa Jawa, Daud jabutin benih, itu paling yang ringan-ringan lah. Ya kalau ada perempuannya yang narik traktor, dok, masya Allah. Kan ini bisa menghilangkan kodrat kewanitaan, atau wanita akan dipandang remeh. Karena apa? Wanita sudah keluar dari kodrat kewanitaannya. Jadi intinya, emansipasi wanita itu tidak semuanya haram. Yang penting tidak meninggalkan kodrat kewanita. Dan yang lebih penting lagi, ketika seorang istri melakukan apapun sudah direstui oleh suaminya. Karena restu suami ini akan membawa dampak yang yang baik pula. Pernah ingat kan, Bu, cerita ada seorang pedagang dagang ke Mekah, pokoknya dagang ke kota, istrinya ditinggal di rumah. Suami berpesan, jangan kemana-mana kamu sebelum saya pulang. Kemudian bapaknya sakit keras. Datanglah utusan untuk beri kabar, Neng, ini bapak sakit keras, kamu suruh ke sana. Apa jawabnya? Saya tidak berani ke sana karena pesan suami saya tidak boleh kemana-mana. Kemudian ke sana lagi, sudah kritis. Utusan datang lagi, Neng, bapak kamu udah kritis. Apa jawab? Tetap saya belum bisa ke sana karena suami saya berpesan saya nggak boleh kemana. Sampai bapaknya meninggal, datang utusan untuk Neng, bapak kamu sekarang sudah meninggal. Apa kata dia? Saya belum berani meninggalkan rumah karena pesan seorang suami saya tidak boleh kemana-mana. Akhirnya
bapaknya sudah selesai dimakamkan, malamnya anak ini bermimpi ketemu bapaknya bahagia di surga. Apa kata bapaknya? Terima kasih kepada anaknya karena kamu telah memuliakan seorang suamimu sehingga mengangkat derajat saya di sisi Allah. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.